sebuah naskah yang bisa menjadi renungan ya ketika manusia turun dari alam kesorgaan, yang dalam Islam itu ya adalah turunnya Adam dan Hawa. Nah, di sini ya di Sunda, dalam naskah Sunda kuno ada kisah yang nuansanya seperti itu, tetapi turunnya ya jelas di lokal Nusantara. Sifat keagamaan Sunda itu monoteis transendental. Ini tidak imanensi. Makanya dalam tradisi keagamaan Sunda tidak dikenal dengan reinkarnasi. Dan jiwa itulah yang lepas. Tetapi jiwa itu ya tertempeli ya tiga hal penting: bayu, sabda, hadap. Nah, ketika manusia mati, jiwa itu harus bersih, terlepas dari bayu, sabda, hadap, maka kembali akan menjadi atma. Atma itulah yang disebut roh murni ya sejati. Itulah yang akan terus ya melenggang menelusuri ke alam kesorgaan. Video ini adalah lanjutan dari video kehidupan agama Sunda dari sisi filologi. Petunjuk tentang itu ada dalam naskah Sunda kuno. Ya, Sang Hyang Hayu. Deh Sang Hyang Hayu, ikang ajarak namami ringwang kadi kita. Pada dasarnya manusia terikat erat pada alam semesta dan memiliki pandangan akan adanya hubungan secara timbal balik antara manusia dengan alam semesta. Pandangan demikian antara lain tampak dalam masyarakat Sunda, sebagaimana digambarkan dalam beberapa teks naskah Sunda kuno, seperti Sang Hyang Hayu, Sri Ajniana, Sewa Kadarma, Lempeng Logam Tembaga Piagam Kebantenan, Kisah Perjalanan Bujangga Manik, serta gambaran Mandala Sunda Kabuyutan Ciburuy Garut. Narasumber kali ini adalah Bapak Undang Darsa, seorang filolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang akan membacakan dan menjelaskan isi beberapa naskah yang menggambarkan kehidupan beragama di Sunda. Seperti apa isi dari naskah tersebut? Silakan simak vlog berikut. Naskah ini merupakan lontar Sunda kuno yang menceritakan awal mula turunnya manusia dari alam Mayapada atau surga. Salah satu teksnya bertuliskan Sri Ajniana dan Puah Aci Kembang pergi keluar dari surga menjelma turun ke dunia sambil menangis, terkenang akan kehidupan di surga. Jika diperhatikan atau kita baca terlihat mirip dengan penggambaran Nabi Adam dan Hawa ketika turun dari surga. Setiap bayi lahir di bangsa dan wilayah manapun ini terlahir menangis. Ini mengisyaratkan turun ke alam dunia itu disebut sebagai keeng atau gelisah tidak berobjek yang bernilai nol atau kosong. Maka hidup ini prinsipnya berjuang agar ludeng atau tangguh. Hal inilah yang dibiasakan dalam kisah Sri Ajniana atau kisah awal manusia turun ke bumi dari alam kesorgaan, sedih, gelisah, menderita, dan sebagainya. Apabila dilihat dari konsep filsafat barat tentang manusia, konsep Sunda sesuai dengan konsep John Locke, teori tabula rasa atau kertas putih bersih. Kehidupan alam lingkunganlah yang mempengaruhi. Namun berbeda dengan konsep Jean-Jacques Rousseau dengan teori pembawaan kodrat. Sifat manusia sudah dari turunan. Sementara William Stern mengambil teori konvergensi atau jalan tengah yang merupakan gabungan. Setelah menyimak tentang isi Sang Hyang Hayu, sekarang perlu ya saya kemukakan ya naskah Sri Ajniana. Naskah Sri Ajniana ini merupakan naskah lontar Sunda kuno yang berisi ya, tentang riwayat awal mulanya manusia turun
turun dari alam kesorgaan ke Madyapada. Begini redaksi awal teks naskah Sri Ajana ya. Sakit geuing ngareungeun, cicing hanteu dek mating tim, usma kuraga sarira, bengkeng upapen rasana, dosa anggeus kanyahoan, neureuy teuing gawe hala, hanteu burung katalaya, jakini teuing rasana, kasasar jadi manusia. Saur sang Sri Ajana, adiing ambat kadini, mulah ceurik nangtung dinya, dini dilahunan aing, tuluy dirawu di pangku, adiing puah aci kembang, sakit ceurik beuteung heula, mungku mangka anggeus tineu, adiing urang matingtim, lamun diturut tineunging boh tak ngamasi dosa, turun ka Madyapada. Saur puah aci kembang, lanceking sang Sri Ajana, sakatingkah aing milu, ulah aing ditinggalkeun, sakaleumpang kundang aing, sorga papa dengan aing, jeung kasih hamo kapalang, kaintar diri ti sorga, turun ka Madyapada. Sia lempang sumoreang, teherembai na cimata, waas dina alam kasorgaan. Itulah kutipan awal, sebagian awal ya, sekitar 50 baris ya. Narasi ini digubah dalam bentuk puisi ya, oktosilabis, yaitu puisi 8 kata-kata. Inilah barangkali sebuah naskah yang bisa menjadi renungan ya, ketika manusia turun dari alam kesorgaan, yang dalam Islam itu ya adalah turunnya Adam dan Hawa. Nah, di sini ya, di Sunda, dalam naskah Sunda kuno ada kisah yang nuansanya seperti itu, tetapi turunnya ya jelas di lokal Nusantara. Apakah manusia awal yang turun dari alam kesorgaan itu benar? Ya, turun di sebuah tempat yang jumlah lamanya waktu siang dan malam seimbang. Barangkali ini juga bisa menjadi bahan pemikiran. Disinilah ya Sunda ya sudah mencatat tentang itu. Persoalannya, saya tidak tahu sampai sejauh mana apakah para penulis Sunda menyadur kisah-kisah itu dari misalkan agama Islam, atau memang sejak dulu kisah ini ya sudah hadir di Nusantara, khususnya di Sunda. Ya, bahwa Sunda ya sudah punya agama Hyang yang disebut Sunda Wiwitan. Barangkali itu ya. Nah, itu sebagai bukti pendukung terhadap ajaran-ajaran yang tertuang dalam naskah Sang Hyang Hayu. Nah, berikutnya perlu pula ya kedua naskah tersebut juga didampingi atau bandingkan dengan teks naskah Sewaka Dharma. Naskah Sewaka Dharma merupakan naskah Sunda kuno yang ditulis menggunakan bahasa dan aksara Sunda kuno. Berdasarkan terminologinya, Sewaka memiliki arti sebagai pengabdian. Maka Sewaka Dharma dapat diartikan sebagai pengabdian kepada Dharma. Sekarang naskah kuno ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Naskah ini memiliki 74 halaman, namun hanya 67 halaman yang memiliki tulisan. Naskah ini memiliki nilai moral yang diajarkan kepada masyarakat pada masa itu. Nilai moral ini menjelaskan bagaimana hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan manusia dalam mengejar kehidupan duniawi dan mengejar kemajuan lahiriah,
serta kepuasan batiniah. Akan saya bacakan ya redaksi teks naskah Sewaka Dharma. Kebetulan ini sebuah ya naskah yang salah satunya menjadi bahan kajian saya untuk disertasi. Begini ya redaksinya. Ini kawih panyaraman, pikawiheun ubar keung, ngarana pangwereg dharma, ngawangun rasa sorangan. Nihan pitutur rahayu, awakaneun sang sisya, nuhuning sewaka dharma. Utun anaking sumanger, kita sang sewaka dharma, mulah moyatna-yatna, reunge sabda sang pandita, ingetkeun hayu walali, tahar ngeunah rasa, ngarana ngapakeun tali, urang nadahkeun talinga, ingetkeun nada sasila, iseuskeun na pancasaksi, ian ningkahkeun raga, mamolahkeun sarira, ngalekaskeun suku tangan, suku milang awak urang, lamuna salah lengkah eta matak urang papa, samilang pangeusiraga, nu dipi awak sarira eta nu malulut ngalulut, eta nu ngindit ngarampig, nu maanan kana kawah. Itulah sekitar 45 larik ya dari redaksi teks Sewaka Dharma. Jadi Sewaka Dharma ini sesungguhnya judul yang eksplisit atau yang tertera dalam naskah ini kawih panyaraman, dan kawih panyaraman ini bisa diartikan sebagai senandung tausiah, senandung nasihat, karena panyaraman dari kata caram. Caram bahasa Sunda bukan carek atau larang, tapi artinya sama dengan nasihat. Sama caram itu sama dengan artinya siksa, Sunda kuno itu. Siksa itu nasihat juga. Naskah tentang Sewaka Dharma yang menguatkan ya tentang tradisi ajaran keagamaan Sunda, terutama Sewaka Dharma itu berisi tentang kehidupan setelah kematian. Intinya, jadi manusia itu terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa, raga terdiri atas 5 unsur, terutama ya tanah. Jadi selain tanah itu ya secara tersusun ya itu 5 unsur nanti yaitu. Kemudian jiwa, dan jiwa itulah yang lepas. Tetapi jiwa itu ya tertempeli ya 3 hal penting: bayu, sabda, hadap. Nah, ketika manusia mati, jiwa itu harus bersih, terlepas dari bayu, sabda, hadap, maka kembali akan menjadi atma. Atma itulah yang disebut roh murni ya sejati. Itulah yang akan terus ya melenggang menelusuri ke alam kesorgaan. Nilai moral yang terdapat di dalam naskah Sewaka Dharma ini dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Sunda, yang dimana masyarakat Sunda ini harus religius, jujur, sederhana, berani, kreatif, sopan dan santun, bijaksana, serta cinta terhadap tanah air. Piagam Kebantenan berisi peraturan berkaitan dengan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap lokasi atau tempat khusus yang dikeluarkan oleh Prabu Jayadewata dengan nama Penobatan Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi III yang memerintah di Pakuan Pajajaran pada era 1482 sampai 1521 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kebantenan di Bekasi di bagian selatan pada tahun 1867.
Saat ini prasasti Kebantenan 1, 2, 3, 4, dan 5 disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Piagam Kebantenan itu adalah lempengan logam berbahan tembaga, dan ini yang merupakan karya besar seorang Raja Sunda yang terkenal, yaitu Prabu Jayadewata, yang mendapat abiseka nama atau gelar kehormatan ya tertulis dalam prasasti batu tulis, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan, atau yang di kalangan masyarakat disebut sebagai Prabu Siliwangi. Ketiga, saya menyebutnya ketiga ya. Prasasti lempengan 42 itu isinya tentang dayuhan Jayagiri dan dayuhan Sunda Sembawa. Gini, Om Awignam Astu. Nah, ini kata-kata doksologi ya, semoga tidak ada aral melintang. Kalau di Islam itu ya ta'udz, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, begitulah kira-kira. Om Awignam Astu nihan sakakala rahyang wastu kancana pun turun karahyang ningrat kancana, maka nguni ka susuhunan di Pakuan Pajajaran pun mulah momnyape dayeuhan di Jayagiri jeung dayeuhan di Sunda Sambawa. Aya manu ngabayuan inya ulah dek ngaheureuyan inya ku na dasa calagara kapas timbang pare dongdang pun mangka dituding ka para muhara mulah dek mentaan inya bea pun. Ini nyambung ke empat kena inya nupurah dibuhaya mibuhaya ke na kacarita pun nupagehan na dewasa sana pun. Nah, jadi inilah himbauan atau ultimatum yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap lokasi atau tempat khusus ya di Sunda. Beberapa lokasi atau daerah khusus yang benar-benar harus dijaga atau dilestarikan eksistensinya antara lain ialah Sunda Sembawa, Jayagiri, dan Gunung Samaya. Sunda Sembawa adalah wilayah Sundapura. Dahulu telah ada nama daerah Sunda, tetapi menjadi bawahan Kerajaan Taruma. Pada masa lalu diberi nama Sundapura atau Kota Sunda. Dalam piagam tembaga dari Kebantenan pada abad ke-15 Masehi, daerah Sunda dimaksud adalah Sunda Sambawa atau artinya Sunda asal atau Sunda wiwitan. Ini merupakan tempat lahirnya Sang Tarusbawa. Di dalam lempengan E42A, dayeuhan di Jayagiri apabila sekarang kita masih mengenal Jayagiri di daerah Lembang. Apakah mungkin Jayagiri yang dimaksudkan sebagai kabuyutan oleh Sri Baduga Maharaja? Berdasarkan catatan piagam Kebantenan ini, wilayah Jayagiri memiliki fungsi sebagai dayeuhan atau pemukiman. Gunung Samaya adalah wilayah yang dilindungi oleh Prabu Siliwangi yang dinyatakan sebagai lurah Kawikuan atau daerah yang tidak boleh diganggu-gugat dan ditarik pajak. Dan bagi yang mengganggu daerah tersebut diperintahkan untuk dibunuh. Berdasarkan catatan piagam Kebantenan ini, wilayah Gunung Samaya memiliki fungsi sebagai lemah Dewa Sasana atau tempat suci keagamaan di Kerajaan Sunda. Dapat diartikan sebagai tempat persemayaman dewa. Selanjutnya ya redaksi E43. Ini berkaitan dengan lemah Dewa Sasana dan Sunda Sembawa juga. Pun ini piteket Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Sri Sang Ratu Dewata nu dipiteketan na lemah Dewa Sasana di Sunda Sembawa mulah waya nu ngaheureuyan tebeh timur hanggat ka Sanghyang Salila, di tebeh barat hanggat ruseb kamunjul kabakekeng Cihonje kamuara Cimuncang pun ti kidul hanggat kaleuweung Comon mulah mo mihape inya nak Dewa Sasana sanggar kami
ratu. Saparah jalan kagirangkeun lemah larangan. Pigesaneun ya para pun ulah dek waya nu keudeu dibeunangi ngagurat na aing heman diwiku pun. Nah, ini aturan-aturan yang langsung dikeluarkan dan ditulis oleh Sri Baduga Raja. Prasasti atau piagam ada dua jenis sesungguhnya. Ada yang disebut sakakala, ada yang disebut piteket. Kalau sakakala itu ya berita tentang tahun berdirinya atau apa. Kalau piteket itu aturan. Ya, aturan bukan hanya amanat, lebih dari amanat, aturan. Seperti prasasti Asana Gede itu umumnya piteket dari Prabu Niskalawastu Kancana. Nah, selanjutnya ini piteket nuseba di Pajajaran, miteketan nakabuyutan di Sunda Sambawa. Aya mah nu ngabayuan, mulah aya nu nyekapan, mulah nu munah-munah inya, nu ngaheureuyan, lamun aya nu keudeu paambah nalurah Sunda Sambawa, ku ngaing dititah di paehan, kena eta lurah kawikuan. Begitu kerasnya, begitu perhatiannya terhadap ya tempat-tempat peribadahan, bukan hanya tempat peribadahan Sunda asli, semua agama. Karena pada saat itu pun pasti sudah ada tempat ibadah Islam, karena salah satu putra ya Sri Baduga adalah Pangeran Walang Sungsang, itu sudah muslim. Jadi salah satu yang dipentingkan oleh Sri Baduga atau Prabu Jayadewata ya selain Baduga visioner juga sangat mementingkan tempat ibadah, toleransinya. Yang kedua memelihara sungai. Itu jasa-jasa besar beliau. Nah, selanjutnya E45. Begini ya bunyinya. Itu temanya tentang lemah Dewasa Sana dan Gunung Samaya. Pun ini piteket Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Sri Sang Ratu Dewata. Nu dipiteketan nah lemah Dewasa Sana di Gunung Samaya. Sugan aya nu dek ngaheureuyan inya ku palulurahan, mulah aya nu ngaheureuyan inya. Ti timur hanggat Ciupi, ti barat hanggat Cilebu, ti kidul hanggat Jalan Gede pun mulah aya nu ngaheureuyan inya ku na dasa calagara. Upeti panggeus reuma, ulah aya nu mentaan kena sanggar kami ratu pura mibuhayakeun. Nah, karatu pun nu ngawakana Dewa Sasana pun. Jadi lokasi-lokasi tersebut ada yang disebut batas-batas wilayahnya ya, Sunda Sembawa atau yang lainnya. Jadi 3 lokasi yang utama yang diinstruksikan supaya dijaga. Pertama Sunda Sambawa, karena awal berdirinya Sunda itu mungkin ya. Itulah barangkali kenapa penting ya piagam kebantenan itu disinggung dalam situasi gambaran kehidupan keagamaan di Sunda. Karena tidak hanya ya istilahnya di mana dibacakannya, di mana tempatnya. Sifat keagamaan Sunda itu monoteis transendental. Ini tidak imanensi. Makanya dalam tradisi keagamaan Sunda tidak dikenal dengan reinkarnasi. Kehidupan agama Sunda dari sisi filologi masih bersama yang akan menjelaskan tentang naskah perjalanan Bujangga Manik serta Kabuyutan. Makanya dia lebih memutuskan ya dirinya menjadi seorang resi, seorang ahli agama, seorang ahli ilmu pengetahuan. Maka dia mengadakan perjalanan. Menurut catatan kronik naskah di wilayah Sunda dari ujung kulon sampai ke Gunung Kumbang, Brebes, tercatat 73 mandala. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa
follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.